besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah perlindunganku, Kaulah kekuatanku, dalam buku aman. Haleluya. Kami mau lebih tinggi, lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi
dekat, kami perlukan Engkau Tuhan. Oh, ini kami anak-Mu, kami perlukan Engkau di dalam hidupku. Kami mau berserah penuh, kami berserah penuh kepadamu, Yesus. Kami tak akan menyerah, tak akan menyerah. Kami mau berjuang bersamamu Tuhan, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan yang darimu. Haleluya, yeah. Dengan iman kami nyatakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena Allah yang saudara dan saya sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari sebuah ayat terkenal, Mazmur pasal yang ke-46, kita baca ayat yang ke-11.
Kalau saudara buka Alkitab elektronik, mungkin tercantum ayat 10 di sana. Karena penomorannya agak sedikit beda, tetapi isinya yang penting, ya. Isinya berbunyi demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Sampai sini pembacaan kita. Kalau saudara lihat ini, ayat ini merupakan catatan dari apa yang difirmankan Allah sendiri. Itu ucapan Allah sendiri, karena dia mengatakan, akulah Allah. Anohi, Elohim, di dalam bahasa aslinya. Aku sendiri. Anohi, Elohim, Allah. Tidak ada yang lain, bukan yang lain. Akulah Allah, Anohi, Elohim. Nah, kalau kita lanjut ke ayat yang berikutnya, dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, untuk lengkapnya mari kita akan lihat mulai dari ayat yang pertama, ya. Apa sebetulnya diungkapkan pemazmur dalam pasal 46 ini? Dikatakan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, kita sampai kepada ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu ayat yang ke-11. Atau dalam Alkitab elektronik, ayat yang ke-10. Yaitu tadi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, Harbu uda'u ki anohi Elohim. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam ayat ini, kita melihat suatu situasi yang penuh dengan kegoncangan, kekalutan, dan sebagainya. Seperti tadi dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Dikatakan begini, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, jadi saudara lihat, ada suatu situasi yang digambarkan dalam kondisi yang sedang bergolak di sini. Tetapi diyakinkan bahwa Allah itu tempat perlindungan. Dan bagi kita, Tuhan sendiri mengatakan,
Dalam ayat 11 itu, harpu uda'u ki anohi Elohim. Be still and know that I'm God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, saudara sekalian, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang hidup sesuai dengan apa yang Allah sampaikan ini. Yaitu, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang bisa still and know that He is God. Orang yang bisa diam dan mengetahui bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Tuhan sendiri katakan, akulah Allah, Anohi Elohim. Kata Elohim itu dipakai di dalam perjanjian lama sekitar 6.000-an kali. Nah, kata Elohim ini memang terjemahannya adalah God atau Allah, memang ya. Dan itu baku dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu kita tidak usah aneh-aneh mengatakan tidak boleh menyebut Allah ini, itu, dan seterusnya. Itu sudah baku dalam bahasa Indonesia. Jadi kata Elohim dipakai di sini. Itu dalam bentuk plural memang. Adanya im di belakang itu menunjukkan plural. Singularnya adalah El, itu satu. Singular ya. Nah, Elohim ini ketika dipakai, maka orang yang mengucapkan, termasuk yang mendengar, itu mendapatkan suatu image, suatu sosok yang maha tinggi, yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa di atas segala-galanya, yaitu Elohim ini. Bahkan belakangan ini, dalam bahasa Ibrani, orang-orang Yahudi itu cenderung tidak menggunakan atau membaca tulisan Elohim tersebut untuk membacanya sebagai Elohim. Tapi mereka cenderung membacanya sebagai Hashem, the name. Padahal tulisan Ibraninya adalah bunyinya harusnya Elohim. Tapi mereka membacanya dengan Hashem, the name. Karena bagi mereka Elohim itu terlalu tinggi, terlalu luar biasa, sehingga mereka lebih baik mengucapkannya dengan Hashem. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan Anohi Elohim, maka baik yang mendengar maupun yang mengatakan itu memberikan suatu image tentang sosok Allah yang maha dahsyat, maha tinggi, dan segalanya, di atas segalanya. Itu sebab tadi dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini sangat penting. Kalau kita mau hidup di dalam pengucapan syukur, kalau kita adalah orang yang tahu bersyukur, maka kita harus betul-betul tahu bahwa dia itu Elohim betul. Dalam segala hal. Dalam segala kondisi, tadi dikatakan sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, sekalipun
Lautan itu ribut dan berbuih airnya. Sekalipun bumi berubah dan sebagainya, ada suatu pergolakan, tetap harus diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Elohim. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang tahu bersyukur, dia dipastikan akan melihat keajaiban Allah. Akan melihat tangan Allah yang penuh kuasa bekerja dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur, maka yang dilihatnya cuma ya kesulitan lah, malapetaka. Dan akhirnya yang diucapkan bukan ucapan syukur dan sebagainya, yang diucapkan ya yang cilaka lah, yang mati lah, yang susah lah, dan sebagainya. Itulah sebabnya mari pagi hari ini kita melihat betul dan kita terapkan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengajar kita untuk bersyukur. Ini bukan sekedar tema. Oh, biasalah tema tahunan. Tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mengalami, andai kata Tuhan tidak mengajar saya untuk bersyukur, saya tidak mengerti tentang bersyukur. Wah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita tahu bersyukur, Tuhan menyingkapkan segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, sekarang lebih dalam lagi. Orang yang bersyukur itu dikatakan di sini adalah orang yang tahu berdiam dan mengetahui, mengenal Allah. Kata diam di sini itu di dalam bahasa Ibrania adalah rafah, yang berarti be still, diam. Juga mempunyai pengertian relax, santai. Loh, gunung goyang, laut bergelora, bumi berubah dan sebagainya. Be still, tenang, relax. Karena ada Elohim. Be still, Rafa. Saudara sekalian, be still, diam, itu bukan berarti berdiam diri, pasrah nasib, atau ya sudah memang tidak bisa apa-apa, ya sudah diam aja lah. Udah mau diapain ya sudahlah, pasrah nasib. Bukan. Diam dalam hal ini bukan berarti udah diam aja, merem tidur aja. Enggak. Tapi diam di sini ada bentuk aktivitas. Itu sebabnya kata rafa ini bukan diam dalam pengertian ya seperti orang mati, tidak bergerak dan sebagainya. Bukan. Diam tetap ada gerakan, ada aktivitas, tapi dalam suatu nuansa yang tenang, rileks. Antara lain, seorang yang berenang di air, itu harus penuh dengan ketenangan. Semakin dia panik, maka dia tidak mungkin bisa berenang dengan baik. Malah semakin akan tenggelam. Seorang perenang, dia bergerak dan bahkan dia
memaksimalkan energi yang ada di dalam dirinya untuk melaju semakin cepat supaya bisa meraih juara. Tapi dalam suatu kondisi yang tenang. Sehingga dia bisa meluncur dengan begitu santainya, dengan kecepatan yang tinggi. Kalau orang yang tidak bisa berenang, dia akan panik dengan gerakan yang panik akan semakin tenggelam. Nah, dalam hal ini bukan disebutkan diam itu artinya pasif, tidak. Tetap bergerak. Seorang murid yang sedang menghadapi tes atau ujian sekolah, saya disuruh diam kok. Kenapa enggak nulis? Saya suruh diam oleh Mazmur 46 ayat 11 ini. Salah. Dia tetap harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam tes tersebut, di dalam ujian tersebut. Dia harus tetap menjawab, tapi dengan tenang, santai. Karena dia sudah belajar. Nah, begitu juga dalam menghadapi berbagai macam situasi. Harus tetap tenang, rileks, percaya kepada Tuhan. Karena ada Elohim. Andai kata tidak ada Elohim, ya sudah, kita tidak punya harapan apa-apa. Itulah sebabnya dikatakan, be still, tenang, anochi Elohim, harfu, dari akar kata kerja rafa, tenang, be still, aku ini Elohim. Nah, puji Tuhan. Sekalipun bumi berubah, gunung bergoncang, dan sebagainya, tetap tenang karena ada Elohim. Dalam kondisi apapun, inilah wujud dari orang yang tahu bersyukur. Dia bisa tenang, enggak panik, santai. Sekali lagi, bukan berarti dia diam tidur-tiduran aja, bermalas-malas, bukan. Yang belajar tetap belajar, yang bekerja tetap bekerja, dan seterusnya. Tetap tenang. Yang mengemudikan kendaraan tetap mengemudikan dengan tenang. Waduh, hujan deras ini, gimana ini? Wah, celaka kita, wah mati kita, dan seterusnya. Loh, pengemudinya harus tetap tenang. Mengendalikan laju kendaraannya dengan baik. Mengemudi dengan benar. Sekalipun hujan deras dan mungkin jarak pandang juga terbatas. Tapi dia tetap tenang. Sehingga dengan selamat tiba di tempat tujuannya. Kalau si pengemudi ini panik, wah, tiba-tiba menginjak rem, tiba-tiba belok kiri atau berbelok ke kanan, ya malah celaka malahan. Mungkin ada kendaraan lain lah yang kemudian berbenturan dengan dia dan seterusnya. Tapi ketika tetap tenang, walaupun tetap berjalan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan be still. Nah, be still and know. Di dalam bahasa Ibrania dari akar kata yada. Nah, yada ini bukan sekedar tahu-tahu saja, tapi betul-betul mengenal dengan benar. Harfu udawuki anochi Elohim. Tenang, rileks, dan kenali betul siapa Elohim. Inilah kunci orang yang tahu bersyukur.
dalam segala keadaan. Tetap tenang, karena ada Elohim. Dan yang kedua, mengenal betul siapa Elohim. Bukan cuma secara teoritis. Allah, pencipta langit dan bumi. Allah, penyelamat, penolong. Orang Israel juga tahu kalau Allah itu penolong, kalau Allah itu penyelamat. Yang menyelamatkan mereka dari Mesir siapa? Mereka tahu kan Allah sendiri. Tapi begitu mereka menghadapi masalah, lupa semuanya sudah. Teriak-teriak mereka. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini dan seterusnya. Loh, pikirannya itu mati aja. Susah aja pikirannya. Karena tidak tahu bersyukur. Tapi kalau orang yang tahu bersyukur, dia tenang dan kenal betul siapa Elohim. Allah yang berkuasa. Yesus yang ajaib. Aku percaya akan Engkau, Yesus. Aku percaya akan Engkau, Tuhan. Engkau juru selamatku, Engkau penolongku, dan Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Be still and know that He is God. Tenang dan kenal betul, bukan hanya sekedar tahu, tapi kenal betul bahwa Dia adalah Elohim. Nah, supaya kita bisa mengenal betul, kita harus punya suatu persekutuan yang intim dengan Allah. Itulah yang akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Be still and know that I'm God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Elohim yang berkuasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menghadapi apapun, kami tahu Engkau adalah Elohim Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini mujizat-Mu dinyatakan, berkat-Mu dilimpahkan. Keberhasilan terjadi, kami terima dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sehat, diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.